Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mana? Oh ya ini. Buat Mas Yono sekeluarga Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila haratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifatil syekh wal Fatihah. Aduh. Kram. Tangannya kram, enggak santet datang. Tadi keseleo tuh katanya. Mas Husin kemarin udah dibawain kitab seberat-berat nggak nongol-nongol. Bukan untuk bekam, bukan. Itu masalah Pak Lawi. Hanya lagi rame gue yang uber-uber tuh ya. Lalu sih. Wah, ngaji direkam lalu gue aja bodo amat. Nggak ngaji gue kayak apa Buya Yahya katanya. Suruh pakai sorban saya. Beliin dong gitu, saya bilang begitu. Biar agak wibawa gitu kan. Sampingnya Imam Hendro gitu kan. Yang ahli zuhud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teruskan aja ngerokoknya terus. Enak orang bakso, sambal, terus rokok tuh enak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti artinya kamu aja ya. 101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin. Pas'al ada enggak? Pas'al bani Israila idja'ahu wa qalu lahu fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Dan sesungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir." Iya. Ada ayatul bayyinat itu di sini nyebutkan jelas ada 9. 1 al-asa, tongkatnya. Wal yad, kemudian wasinin. Saya di sini nggak tahu nih sinin itu apa di sini. Mau saya maknain tahun bukan. Wal bahar. Ya memang. Wat tufan. Wal jarod waktu masih kecil. Di Luxor itu keserang. Namanya jarod belalang. Wal kumal. Apa yang biasa di rambut itu kutu. Wadafadya. Katak. Wadamu, sungai Nile menjadi merah. Wal hajar. Apa yang batu itu yang Fangfajarat min husnata asyrata aina itu. Saya nggak hafal situ berapa tempat-tempatnya juga sudah nggak kelihatan sekarang.
Fas'al Bani Israel. Tanya itu kepada Bani Israel, Musa, kalau mereka datang kepada kamu, kurang apa gitu kan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sekian banyaknya itu. Lalu sampean kan baru ngomong pandi bacok aja udah petang-tang, peteng-teng gitu kan. Faqala lahu Fir'aun. Datang jagoannya. Ngomong sama Nabi Musa. Banyak bener sampean punya kehebatan 7. Mashuro di sini berarti si fa'il maksudnya. Anda tuh benar-benar tukang sihir. Di sini aja. Yang satu jagoannya tukang sihir aja kamu telan semua ularnya. Sampean kok sampai 7. Itu. Ya kata Musanya tenang-tenang aja, percaya enggak? Ya enggak gitu. Orang waktu masalah tongkat, kan ada kejadiannya ketika berhadapan dengan para penyihir yang hebat-hebat yang dibawakan oleh Fir'aun. Qur'annya mengatakan, Falqi asoka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan. Ketika ketemu dengan ular yang dijadikan oleh para penyihir itu, malah ularnya penyihir itu kaget. Jan, linglung dia, junun. Ya sama ularnya sampean juga. Malam Jumat begini kan gitu kan. Ketika dengar kresek-kresek langsung plotot gitu kan. Langsung glosor. Ayo lanjut Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'adhunnuka ya fir'auna masbura. Fa'arada an yaftabizahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'an. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul arda fa idza jaa'a wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. Kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan
bercampur baur. Bismillahirrahmanirrahim. Musa jawab lagi, sampean kok sudah tahu loh. 9 itu semuanya bukan dari saya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan yang namanya Fir'aun tetap kekeh dengan anna rabbukumul a'la. Nggak percaya. Ya sudah kalau begitu. Gitu. Kamu bakalan celaka. Hancur-hancur gitu kan. La zunnuka ya Fir'aun masbura. Akhirnya apa? Fa'aghraqnahu. Nanti ada ayat yang setelah itu menjelaskan bagaimana prosesinya ketika itu. Aku tenggelamkan, kata Allah. Wa man ma'ahu. Kayaknya cuma man gitu kan, 1 atau berapa orang. Padahal sedabrek gitu banyak sekali pengikutnya Fir'aun. Tidak pakai wanasu. Kalau wanasu nanti akan campur antara kelakaan orang-orangnya Fir'aun dan orang-orangnya Nabi Musa. Maka pakainya ma'rifat. Tidak pakai nakiroh, man. Tapi man banyak bener. Umum. Wa qulna min ba'di, setelah kejadian itu li Bani Israel. Udah selesai ceritanya panjang. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, macam-macam itu ceritanya. Cuma hanya kurang lebih 10 kilometer lagi dengan Masjidil Aqsa. Nabi Musa mengatakan, udah diam-diam aja dulu, diam-diam di sini. Nanti kita bagaimana cara masuknya ke Ardul Ma'hud, ke tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis atau Yerusalem atau Ursalem gitu kan. 10 km kok jauh. Masih ada kuburannya gitu kan. Ke kuburannya Nabi Ibrahim juga hanya nggak jauh, 10 km juga. Dan sekarang jadi rebutan aja itu. Sama Nabi Musa mengakui Yahudi. Apalagi sama Nabi Ibrahim. Ya Allah, kalau untuk umat Islam sepojokan inilah. Kalau dia, kalau lagi istilahnya muludannya itu apa? Nabi Ibrahim. Yahudi pada joget di situ gitu kan. Itu yang saya melas dengan Nabi Ibrahim gitu kan. Mereka kan joget itu kan. Gitu, bareng pegang tangan gitu kan. Yang lucu kemarin lagi saya dapat kiriman, tolong viralkan. Ini lagu sholawatan sudah dijiplak sama orang-orang Kristen Arab. Lagu sholawatan dijiplak oleh orang-orang Arab. Ente gagal paham namanya. Emangnya kalau Kristen Arab nggak boleh gitu kan? Tersebut. Doanya orang Kristen itu pakai Allahumma.
pakai bahasa Arab. Oh, ngomong pakai bahasa apa? Allahumma bismil masih. Kan ada bismil masihnya. Nah, itu Islamnya. Nah, itu pelecehan nantinya tuh. Sekarang hati-hati lu udah ada sekalian pelecehan lo. 1,5 tahun lo. Tangkep ya 1,5 tahun lo. Sekarang kemarin aja ada orang waria pakai cadar ribut. Ya, saya katakan himne daripada PAN itu persis lagunya Virus orang Libanon yang Kristen. Ya kan mungkin yang ngarang lagunya itu adalah orang kita, terus dengerin, ini cocok nih buat himne gitu kan. Itu sih tolong. Pernah dulu tuh ada kaligrafi, isinya tuh tulisan bukan Allah tapi Al-Masih. Ada dulu tuh pernah kaligrafi. Iya, Habana ya. Ya biarin aja, orang dia orang Arab kok. Rame gitu kan. Jadi ya itu yang namanya telat mikir gitu kan. Telat mikir apa, telat apa. Nah iya. Itu sering. Jadi kita mesti harus paham dengan masalah-masalah begitu. Terus viralkan ke sana ke sini. Tadi pagi kena kiriman teh kayak itu. Jangan pakai teh celup. Karena banyak partikel-partikel plastik. Saya kembalikan tanya, partikel-partikel plastik itu tehnya teh merek apa? Mesti jelas dong. Kalau sudah dianalisa katanya mesti jelas. Mereknya merek apa? Kalau saya bawa ke POM, saya yang ditangkap. Ya iya kan, malahan kita yang tangkap. Nggak tahu bahwa itu adalah jebakan Batman. Tolong viralkan. Alat buktinya nggak jelas. Lu kayak Vina lagi dah gitu. Ya, sampai sekarang kan antara Egi, Peggy, macam-macam. Selesai lah. Aep yang Bribtu apa siapa polisinya bapaknya kayak iya. Datang semua itu dari Jakarta kayak ganjen di depan kamera gitu kan. Kalau saya jadi hakimnya, kemarin itu PK suruh ganti itu kaosnya. Kan dia pakai kaos itu, nggak pakai baju putih, baju sopan. Saya suruh pulang keluar, nggak sopan. Kan pakai protes, kaos protes gitu kan. Ya diujuk-ujukin semua lah. Nanti ujungnya kan ganti ruginya itu lagi yang diharap-harapin sama pengacara. Tuh. Banyak hal-hal yang begitu. Tadi malam lagi jam 2 malam lagi enak-enak nyetel fishing. Ya kan, mancing itu di Trans 7. Nah, strike gitu kan. Ditelepon. Bos, Netanyahu lagi ngomel katanya di Amerika. Bener saya setel, yang di sana siang-siang ngomel Netanyahu panjang bener di radio di TV Amerika. Wah ngomong tang yang ujungnya tuh tidak senang dengan Hamas tuh adalah karena teroris. Masa kalian itu mau membela teroris? Musuh kamu adalah musuh saya. Terakhirnya kan begitu. Yang nggak seneng dengan Netanyahu tetap aja
criminal war gitu kan, ada beberapa ini. Saking bingungnya Netanyahu, tapi saya akui itu hebat gitu ya, namanya Netanyahu sampai begitunya ke Amerika. Ada enggak orang Islam kayak begitu gitu? Ya enggak ada lah. Jangankan sampai ke gedung Kongres, WC-nya Kongres saja belum nyampe. Iya, hebat gitu loh. Punya aji-aji apa itu? Saya lagi mikir aji-aji apa gitu. Jimatnya apa gitu kan. Kan itu sama rabai-rabainya kan dikasih sana bawa ini. Terus di sananya tahlilal juga mungkin kayaknya gitu kan. Padahal sampai sekarang hari ini masih belum menemui itu. Nanti malam nggak tahu ya. Yang namanya Biden itu udah linglung. Menurut laporan yang ada sekitar itu kan susah itu kita mencari data itu susah. Tertutup kan. Saya mencari data yang ada kan yang orang Palestina meninggal, ini meninggal. Mencari data berapa sih orang Israel yang meninggal. Susah benar itu. Saya hubungin kepada LSM Arab yang ada di Israel. Terus dia tanya gitu kan. Posisinya sampai ada di mana? Kejauhan katanya, itu udah kecegat duluan katanya. Waduh. Saya bilang suruh nuril pos. Wah, teman-teman saya yang Arab di Israel itu dikirimkan ke seberang, nanti dari seberang itu dikirimkan biasanya ke Siprus, kirimkan ke Jakarta bisa, ya kan Siprus kan pro Israel, lo mau disitipin mana? Ke Mesir, ya udah dilelepin duluan, gitu kan. Ya main di situnya lah bagaimana gitu kan. Artinya pengen cari data yang sebetulnya. Kan gak mungkin disuruh ngirim ke Libanon. Lagi rame dengan Libanon. Libanon asalnya coba-coba gitu. Kehantem juga. Yang kasihan Houthi. Kenanya bebek. Yang sekarang Houthi-nya kena kandang kebo gitu kan. Habis. Tapi nekat dia, ya udahlah silakan aja. Itu. Ya lumayan lah. Ini bocoran dari kami Miftah bahwa PKB lagi keder ya kami Miftah. Tadi mendukung Anies, sekarang Aniesnya ditendang. Oh ya. Kemarin malam kan ditendang sama si Caimin. Kan bingung akhirnya. Udah siap-siap bohir mau bayarin utang nggak jadi itu kan. Ini kan yang masalahnya yang ini nih. Apalagi yang tuan Tanah Abang gitu, kalau tuan tanah tuh yang dekatnya Tanah Abang cari bohir langsung ke rumah babe. Wah lalu salah ini Masya Allah itu. Saya tuh mau ngirim surat tuh, saya kok susah bener katanya. Ke Pak Mahfud nggak bisa, ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa. Mau ngurus tentang KM 50, ya silakan aja ngurus. Jadi ada ceritanya Vina dibuka lagi, dia punya kesempatan untuk PK lagi. Ya terserah PK gitu kan. Ya lagi cari bohir, PK kan nggak sembarang PK. Siapa yang membohirin? Kan belum kelihatan. Muhyiddin berapa sih, receh paling. Uang sorban kan. Prabowo kan belum menunjuk siapa-siapa.
Menteri belum ada, ini belum ada. Yang ada kan itu, yang tadinya harganya sekian ribu menjadi 15.000. Para koruptor udah siap-siap aja itu yang makan siang. Nanti yang diambil tuh kerupuknya, pisangnya gitu kan. Tadinya pisang Ambon diganti pisang uli ya gitu kan. Itu belum mateng, belum mentah itu. Jadi dianjurkan oleh Nabi Musa, kan susah itu Nabi Musa ngurusin orang Israel itu. Jadi bukan sekarang aja, zaman dulu Nabi Musa juga udah susah bener ngurusin mereka itu. Hidup sudah enak, tetap aja nanyai bagaimana sih rupanya Tuhan. Iya kan? Yang sisa sekarang yang agak, yang Yahudi sekarang ya, yang agak lunak itu Yahudi Samaria. Yang konon Samaria itu agak lunak daripada Yahudi yang lain. Nah sekarang yang lagu Yahudi dedongkotannya sudah mulai menolak. Karena takut muncul yang dikatakan sapi yang coklat itu. Kalau sudah sapi coklat ya udah. Saya nggak tahu takutnya kenapa ya. Ya merah sih nggak merah bener, kalau merah ya PDI lu lagi. Apa banteng ingusan tak banteng apa? Jangan cerita banteng, lagi puyeng bener. Banteng sekarang. Oh. Banteng lagi puyeng. Apalagi ininya skater aja. Ya. Sekjennya lagi bingung. Terus wabil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalna tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhiruna adqani sujada. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويحرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخفت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي يمتحن الولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya, kepada Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya engkau telah diberi pengetahuan sebelumnya. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka
menyungkurkan wajah bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakanlah jalan tengah di antara kedua itu. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerjaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kalimat haknya 2 kali, anzalnanya juga 2 kali. Biasanya ini di dalam ilmu tafsir katakan takkid bener-bener gitu kan. Ini bener kok gitu kan. Bener nih mas gitu kan. Dan aku utuskan kamu itu adalah mubasysyiran wa nadhiran. Nggak maksa kepada orang lain, tuh hanya ngasih tahu, oh ini neraka, oh ini surga. Orang mengatakan Islam kok ceritanya neraka sama surga. Jalannya cuma 2 kok, urip tuh. Mau ngomong apa terus? Kalau enak terus nggak enak gitu kan. Dan saya turunkan Al-Quran itu tidak segelondongan gedebuk begitu. Anjurannya buat apa? Buat orang Islam, kita sebagai pembacanya, ya dibaca pelan-pelan. Mentang-mentang khusyuk lagi cocok hatinya, dibaca sekali embat 32 juz itu kan. Ya Muhammad, katakan apa mereka itu? Ente iman atau nggak beriman? Ente di sini mau ngaji atau nggak ngaji gitu kan? Ini kata Qurannya bukan kata saya gitu loh. Terserah. Pak Doli mau ngaji, mau nggak ngaji, mau bawa rujak bebek atau enggak, itu terserah. Jangan karena dikritik terus besoknya bawa lagi gerobak-gerobaknya. Anjurannya katakanlah kamu tuh kalau berdoa, kalau sudah kepada Nabi Muhammad berarti kepada umatnya. Ya memang sih berdoa tuh kalau kita hafal Asmaul Husna. Yang bagus gitu kan. Itu saja udah amalan tuh jangan macam-macam. Hafal Asmaul Husna aja udah meleduk. Kerombong rujak dikedipin begini tuh bisa megok gitu kan. Perawan lewat sat gitu. Nah, berhenti. Gajal kebo diseruduk nanti. Iya. Tapi wala tajhar bisolatika. Ini sih sholat pengen didengerin orang. Tapi ya jangan sampai kalau sholat tuh jangan cuma mulutnya aja umak. Tidak. Kata orang Cirebon sebelah sana tuh, apa kalau kenceng itu namanya bebrawokan gitu kan. Sholatnya berawokan gitu kan. Woi. Wong sebelah kidul gitu kan. Tapi wabtagi baina dzalika sabila, di antara tukhafid dengan tajhar. Ya sama dalam kecepatan juga. Lambat bener ya enggak, cepat lengan juga enggak. Saya rasa di sini juga sedang-sedang aja kok. Enggak ada mazhab tarawih yang 15 menit, enggak ada ya.
nggak kita lakukan. Yang terawih sampai kakinya bengkak nggak pernah di sini. Yang ada tuh kakinya bengkak karena kesleo itu tadi kayak Mas Dakun itu kan. Jangan lupa kalau habis itu wakulil alhamdulillah. Oh, udah dapat bakso diem aja. Alhamdulillah. Ada ngomong kecapnya kurang, nanti minggu depan bawa kecap sendiri sebak gitu kan. Ini Israel kan begitu kan. Cangkem itu kan, cangkemmu itu kan. Lalu tampol sama sandal baru. Kasih bakso kurang kecap. Kasih kecap kurang sambal. Wah, jajalin sandal aja gitu non. Besok-besok jajalin sandal kan. Enggak besok-besok. Baksonya tuh dipotongin sandal, jepit gitu. Kalau ini lampunya dimatiin gitu kan. Itu kenyal-kenyal. Ada bakso ini bakso gepeng gitu aja. Sayang, Doli lagi kasihan. Rana terus. Berangkat emang. Si Khairuddin masih di Sumba katanya. Lanjut Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam. Udah pindah surat ya? Udah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nabiyana. Enggak, saya belum cari ayat-ayat ahkamnya itu, baru aqimis sholati liduluki samsi aja. Yang lainnya belum saya cari. Quran itu kan ada cerita, ada ayat kauniyah yang menunjukkan Tuhan itu satu, ada ayat pengetahuan, golongan yang gitu kauniyah juga masuknya. Terus ada ayatul ahkam gitu loh. Ya, udah selesai. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oh, ada, monggo. Itu Mas, sampingnya Mas Rita. Waalaikumsalam. Monggo. Kami tah itu enggak. Apa? MUI. Ya utar aja MUI. Saya nggak ngikutin MUI kok. Ya dari sudut itu bahwa kita sudah dari awal MUI itu dibayar sama pemerintah. Selesai kalau saya ditanya itu menciptakan sholawat apa salam kebangsaan salam itu sudah dari awal. Saya tahu si siapa itu anak yang tadi di Kairo anak gitu tahu saya. Kekencengan majunya dulu. Dia lupa kan NU-nya. Saya tanya sama Mursid. Tahu Mursid anak Madura. Itu ada di sana. Itu bukan NU lagi kalau zaman dulu. Liberal. Ada di sana. Ada beberapa orang-orang liberal di sana. Ngapain lagi dibahas tentang itu? Masalah saya yang dibahas tuh yang begini nih katanya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ini kan. Orang kalau itu mengerjakan sholat pasti bayar zakat. Itu loh. Apa iya? Orang yang bayar zakat pasti sholat.
Kalau ada orang sholat tidak bayar zakat apa? Ada orang zakat banyak. Orang Islam tuh bayar zakat tapi tidak sholat karena pengen selamat dunianya. Terus aqimus sholat yang ada alakonya satu ayat itu. Gak ada pernah peduli diributin. Pernahkah membahas terbukaan tentang lembaga zakat? Yang diributin kan masuknya. Keluarnya nggak diributin tuh. Posisinya kemana? Waktu COVID, kemana arahnya itu? Basnas itu kemana duitnya? Jebol masalah itu. Saya katakan, dulu saya sih ngikutin Gus Dur aja. Dulu Assalamualaikum itu begini ceritanya. Gus Dur datang dari sini ke Mesir. Bayangan dia sisinya kiai semua tuh. Begitu sampai sana, kiai-kiainya ngomong sobahul khair. Tidak Assalamualaikum. Loh, kaget. Sampai dituduh Gus Dur itu mengganti salam dengan kalimat sobahul khair. Itu. Padahal bukan, maksudnya bukan Assalamualaikum sobahul khair. Bukan. Itu terjadi. Kok nggak ribut? Iya. Jadi yang remeh-temeh itu kan. Makanya sebetulnya saya nggak setujunya itu. Cobalah sekali-kali MUI setahun nggak digaji sama pemerintah. Bisa nggak hidup? Bisa nggak gitu kayak NU gitu? NU dapat itu aja ribut dari MUI-nya. Waduh ini orang belum terima itu yang namanya tambang. Saya tanyakan balik lagi kan. Wah, saya tidak nerima. Itu kan NU digitu-gitu kan. NU gedungnya ada. Ayo siapa yang sekarang yang mau ngecat gedungnya NU? Apa orang sini ada? Gak ada. Ternyari keteperkan itu. Apa keteperkan tuh? Kepala jadi kaki-kaki jadi untuk biaya ngecat. Ngecat aja masih sampai begitu. Yang pelit itu warganya, apa organisasinya? Itu. Kalau saya itu. Karena saya sudah pernah kejadiannya begitu. Saya tutup itu rame-rame kantor NU, suruh chat ketua NU-nya. Kita udah rame-rame mencari duit untuk bangun kantor NU. Pada mikirin nggak waktu bangun kantor NU? Enggak. Upil lah itu kan. Itu loh Kang. Silakan apa? Dimaksud nggak ya biasa. Nanti bentar lagi juga Pak Ma'ruf Amin itu pakai gambarnya apa? Yang itu Natalan tuh mesti tulis mantas sabah biqaumin. Dulu ingat nggak kalimat mantas sabah biqaumin itu asalnya? Digembar-gemborkan begitu. Jangan sama seperti Belanda. Ulama jangan sampai katoan ini patok panjang. Gitu loh, pakai jas, pakai apa gitu kan. Itu kan rame. Cokroaminoto termasuk ulama apa bukan? Apa inlander apa gitu kan. Abdurrahman Wahid, Pak Wahid termasuk itu enggak. Gitu. Padahal ketika itu untuk membedakan mana itu Belanda,
mana itu kiai. Orang nggak ada Habib tuh. Orang saya saja mondok boleh pakai celana tuh di atas 70. Benar. Sebelumnya tuh sarungan. Obat, gabet, mending pakai celana dalam. Iya. Itu sekarang dibahas lagi mantasabbaha biqaumin wa huwa minhum. Pernahkah MUI membahas tentang al-a'immatu min Quraisyin? Hadisnya sahih itu. Bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Kalau itu ditekani, nangis kita. Mana kita dari Quraisy? Yang ada Quraisy Shihab. Iya. Saya hanya dengar-dengar saja. Kemarin selentingan waktu kedatangan Imam Al-Azhar datang bukan ke PBNU, saya nggak datang ke UIN. Saya datang ke sana karena merasa sekian tahun dikasih makan, kasih tiket, pulang, apa kasih ilmu. Hanya pengen mendoakan beliau saja. Terus ada ngobrol gitu, biasa. Bulan para koboi-koboi tua. Dengar-dengar, masih dengar-dengar ya ini. Dengar-dengar DNA-nya Najwa itu masih ada Cinanya. Tahu Najwa? Shihab. Iya. Itu masih ada DNA Cinanya katanya. Masa sih? Nah, saya nggak tahu terusannya itu. Saya mau ngomong di situ kan, mau nanya. Waktu itu ada Pak Quraisy Shihab, ada Pak Alwi Shihab gitu kan. Tapi yang males sih sayanya bukan Habib, jadi udah minder gitu. Cuma saya kan hanya mengatakan zaik kamu gitu. Semuanya saya zaikin semua kayak orang biasa aja gitu. Kamu siap saya zaikin ini sampai saja bingung kaget gitu kan. Nggak pakai profesor, doktor apa itu. Oh kata Pak Kurs, ente kemana aja? Ada itu. Saya udah tiga kali nih, saya diusir dari Rasop ini ke sini di sini. Enggak pada bela gitu kan. Padahal ya saya duduk di situ 3 kali diusir. Ya sudah nasib kan. Menang tua aja gitu kan. Padahal saya di situ lagi ngumpet nih, jangan-jangan sampai ada ngerti gitu. Ada seorang dosen UIN datang ke depan, duduk di depan saya. Pak Kiai, wah ya sudah saya mau maksiat gak jadi gitu kan. Itu ceritanya gitu. Cuma saya menjelaskan apa yang jadi pembahasannya itu masalah tentang moderasi. Moderasi itu sudah dijalankan sama NU, namanya tawassutiyah, seimbang. Ya tadi itu wala tajhar, wala tuhafid, itu adalah tawassutiyah yang dalam ibadah. Dalam alam sehari juga begitu. Jangan usah membahas yang kecil-kecil, yang gede saja segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Bagaimana mengangkat kemiskinan ini bagaimana? Saya tanya programnya NU nggak ada, programnya MUI nggak ada. Apa coba sekarang programnya orang Islam? Saya nunggu bantuan itu, saya lihat di sana di Deparlu nggak ada yang mau tahu ini dari santri yang berani jihad Palestina, nggak ada. Cuma saya aja nekat, ini softtek dari KBGD, ini Pampers dari KBGD, itu nggak ada. Yang ribut Palestina, Allah Akbar, jihad mana coba? Ya ada lewat Mercy, lewat apa gitu kan. Nah ya itulah. Jadi kan sampean yang di NU di sana gitu loh, nggak usah lah ngutik-ngutik begitu. Tambah keder gitu kan. Iya, ya nggak apa-apa,
Jangan digede-gedekan, itu sudah lipat mat yang sudah lewat ya udah mati itu. Diungkit-ungkit lagi. Iya. Gitu. Ya sudah. Kang, orang-orang mereka tuh pernah tahu, kita tuh pernah bergaul dengan orang-orang kafirin. Saya pernah diundang LSM di Austria. Udah bicara ngalor ngidul. Golongan ente tuh umat Islam kalau ngomong sama saya tuh nggak mau assalamualaikum katanya. Katanya assalamualaikum katanya. Dia tahu begitu tuh. Iya tahu, ya silakan aja tau. Tapi kok sampai ngomong bisa assalamualaikum, ya kan? Saya itibanya tidak begitu saya. Lihat doa kita itu yang Allahumma antas salam, wa minkas salam. Itu kan pakai salam semua. Terus ketika dua ayat yang dikatakan nanti ini kalau bulan Desember ribut salamun alaihi, ya kan, ucapan selamat ketika Nabi Isa lahir kan, rame lagi. Di Qurannya sudah ada dua ayat. Surat Maryam apa tuh lupa. Dua, ada nggak ayat yang melarang? Nggak ribut tuh, nggak ada surat yang melarangnya. Ada wala takul salaman ala Isa, nggak ada. Yang ada tuh salamun alaihi hina amut. Gimana? Ada dua kok, lupa lagi. Dua pokoknya mengatakan salam. Salam itu apa sih? Selamat kan? Doa saya itu kan selaman. Salam itu selaman, selumun, selamat. Selaman, selumun, selamat. Itu orang kita. Di atas kita. Orang Ibrani ngomongnya shalom. Orang Katolik ngomongnya shalom. Bahasanya dia. Apalagi sampean dengar bahasanya Mbah Gufron. Syriani yang mana? Yang ngarang 500 buku. Itu orang Banten nggak terima. Iya, itu kan nggak pernah dibicarakan, sudah ditertibkan gitu kan. Nanti jangan-jangan nanti ditawur, diributin lagi gitu kan. Ya enggak, dikasih nasihat saja gitu. Kok ya berhenti gitu, Kang Gufron gitu kan. Itu aja. Kalau saya sih itu, kalau ada yang ngajak ngobrol, ya udah saya jawab itu. Kita masih bisa berjalan Rabbana. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam alaikatus salam wa inna rabbana bisalam. Itu juga Gus Dur waktu sampai itu juga sampai hampir saja dia halalkan darahnya. Muncul lagi ketika ada lagi Tuhan itu ada dua. Tuhan T kecil dan Tuhan T besar. Rame lagi. Itu sasarannya Pak Nurholis Majid. Itu aja nggak maju-maju gitu loh. Ya iya. Kata Pak Nurholis, T kecil itu Kang ilahun. La ilaha itu T kecil. Kalau illallah itu T besar. Udah selesai. Masa saya ngomong Tuhan ada dua, Tuhan besar dan Tuhan kecil. Mama loh, kayak saya sendiri yang garap tuh kayaknya ahli sorga aja gitu kan. Gitu loh. Jadi banyak. Tampangnya kayak ahli sorga, padahal ahli tanah abang gitu kan. Iya. Kalau saya gitu kan. Cukup nggak? Itu yang sebelahnya kami tah. Ayo monggo secara singkat. Itu sebelahnya. Kita tangganya sampean ini.
Bukan Hendro, bukan. Hendro sih enak lihatnya. Ini nih yang baju putih. Sampingnya Mas Wita, orang mana? Saya kenalkan gitu loh. Cirebon juga. Kok malu-malu? Cirebon sampean. Cirebonnya mana? Oh, Panguragan. Ya kan gak ada, saya harus Jinangun. Sampean kalau mudun teka mobil lewati kita dalani sama kita dikit terus mana Panguragan. Panguragannya nanti tanya lor tak kidul wetan Panguragan tuh banyak. Cuma sekarang kalau Panguragan ceritanya tukang botol semua. Nah, iya. Saya masih turunannya Nyimas Gandasari. Terus nanti sananya ada Turbo Siva, itu lemah tambah. Nanti di sini sebelumnya apa? Kalianyar, ya itu. Dulu saya sering main Kalianyar, topengnya ayu-ayu di situ kan. Cakep-cakep orang Kalianyar itu. Tahu semua. Ya, kalau Panguragan itu dulu orang hebatnya itu Mayor Rahmat gitu kan. Anaknya kalau sekolah ya ke Saniwaya, ke Sanawiyah ya lewat rumah saya gitu. Tukang per itu ya bolak-balik Panguraganan ya situ. Ada orang kaya orang Panguragan. Keluarganya Haji Hanifah yang rumahnya pakai gebyok kayu itu. Yang konon punya emas ayam emas. Kenal nggak sampean itu? Orang kaya yang jadi istrinya Pak Haji Baru Samsi yang di bagian kesehatan. Ada. Jadi ya sama-sama turunan Nyimas Gandasari, nggak apa-apa itu kan. Kalau ketemu orang Panguragan ngomong Panguragan. Udah, bulan ini lu codot gini. Ngakunya orang Buntet, ini ngakunya Buntet blok pesantren. Padahal di Buntet yang blok pesantren itu kali, tahu enggak? Kali jembatan sepur itu kan blok pesantren tuh. Ayo pura-pura budek dulu lihat. Ini orang Cirebon tuh. Ya, nepangaken kula wong Arjenangun. Monggo pertanyaannya. Udah. Apa lagi? Warisan udah dibagi belum? Oh, belum. Apa? Saya kayak Roy Martin persamaan itu. Kalau saya tidak sama dengan Pak Tile, ayo ngomong apa? Apalagi coba? Yang dimaksud itu apa? Persamaan apa? Persamaannya itu dengan sama makan. Bedanya kita bukan keturunan Nabi. Balik lagi keturunan Nabi lagi. Ya kita sama-sama hamba Allah. Kan katanya illa bitakwa. Kan udah paham tuh kalau Jumat. Kalau illa bitakwa ente ngantuk. Ya. Kan haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Ittaqullah gitu kan. Bertakwalah gitu kan. Itu yang menjadi hebatnya apa? Terus persamaannya sama ente dengan Kamiftah dilahirkan dari seorang ibu. Apa Kamiftah dilahirkan dari seorang banci? Kan enggak. Ibu, sama ibu. Apanya coba yang beda? Nah,
Manusia berbeda antara satu dengan yang lain. Umur mungkin, cakep mungkin, itu manusiawi. Lu jangan samain ya lu sama gue ya. Jauh sekali baina sama wa sumur, antara langit dengan sumur. Apalagi? Ayo mikir lagi. Orang kok dicari-cari. Cari-cari perbedaan. Cukup ya Mas Hendro. Mari kita tutup. Enggak, bukan Mas Hendro ini sering-sering ngaca harusnya, bercermin. Lu kamar mandinya ada kacanya enggak sih? Cerengangas, cerengenges depannya kaca kayak wong edan gitu kan. Ya. Cukup. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini. Ya maroja jaromaya, ya maroni nirumaya, ya midusa ya miduro dumia ya siyafa fa ya siyaro ya dayuni ya dayuda ya li khamsatun unfi biha li al-Mustafa wal-Murtada wa benahuma wal-Fatimah Gusti Nabi Gusti Rasul nyuwun ing panase pagebluke Gusti Nabi Gusti Ali Putra Garwa muga dosa kula di ngapura lafat robun dipun waos wayandalu lafat robun dipun waos wayandalu kaping ing atine kaping pitu mugi tentrem ing atine Rabbun Razakun Rasidun Rafiun Rahman Rahim 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 Rabbun Razakun Rafiun Rahman Rahim Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma sholli Muhammad wa
وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق من الله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya tutup Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.